Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Aina pada hari ini. Dalam pelajaran biologi, hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Gimana, udah siap untuk belajarnya? Siapkan buku catatan, ambil pulpen, dan dengarkan materi ini dengan baik ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam pembelajaran ini adalah untuk menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Oke, kita mulai ya. Setiap spesies makhluk hidup itu memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah suatu keanekaragaman makhluk hidup. Nah, apa ya yang menjadi penyebab terjadinya keanekaragaman hayati? Penyebab keanekaragaman hayati itu terdiri dari dua faktor. Apa aja faktornya? Yang pertama itu faktor keturunan atau genetik. Nah, faktor genetik ini merupakan sifat yang diwariskan secara turun-temurun dari induk kepada keturunannya. Dan yang kedua itu faktor lingkungan, yaitu jika faktor genetiknya sama, tetapi lingkungan tempat tumbuhnya berbeda, maka akan menghasilkan sifat yang tampak ke lingkungan itu akan menjadi berbeda. Nah, interaksi antara kedua faktor ini ya, faktor keturunan dan faktor lingkungan itu akan mempengaruhi suatu sifat organisme yang menjadi penyebab munculnya keanekaragaman hayati yang dapat terlihat dari berbagai perbedaan bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat lain di antara organisme. Selanjutnya, keanekaragaman hayati itu memiliki tingkatan tersendiri gitu ya. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen atau plasma nutfah. Nah, keanekaragaman gen ini yang tadi ya merupakan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya, menunjukkan adanya perbedaan komposisi genetika antar individu dalam satu spesies. Keanekaragaman gen ini akan menghasilkan variasi yang disebut varietas atau ras. Contohnya varietas mangga ya, mangga harum manis, mangga golek, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman spesies ini merupakan perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Dua individu dikatakan berbeda jika tidak dapat melakukan perkawinan. Jika pun bisa, maka keturunan yang dihasilkan akan fertil atau steril ya. Contohnya keanekaragaman jenisnya seperti harimau, kucing, singa, cheetah gitu ya. Nah, lanjut keanekaragaman ekosistem. Berhubungan dengan variasi kondisi lingkungan tertentu gitu ya. Kondisi lingkungan yang berbeda itu akan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Contohnya perbedaan antara lingkungan pantai dan pegunungan gitu ya. Kalau lingkungan pantai kan memiliki pohon kelapa, hutan bakau, sedangkan pegunungan itu memiliki pohon pinus, apel, teh, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, kamu harus tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman paling tinggi di dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya jenis flora dan fauna di Indonesia. Kita bahas dulu yang pertama itu mengenai penyebaran flora di Indonesia. Indonesia itu sendiri termasuk ke dalam kawasan Malaysiana yang meliputi beberapa negara ya. Contohnya Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Penyebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa daerah. Yang pertama itu ada daerah hutan hujan tropis. Nah, ketika di daerah hutan hujan tropis kita akan menemukan tumbuhan seperti damar, rotan, dan meranti. Ini kita temukan di daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Jawa Barat bagian selatan. Kemudian daerah sabana, yaitu daerah padang rumput yang diselingi semak dan perdu. Kita dapat temukan daerah ini di Aceh dan Madura. Kemudian daerah stepa.
Flora yang mendominasi yaitu rumput-rumputan dan kaktus, terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Kemudian daerah yang terakhir itu adalah daerah hutan musim. Daerah ini kita dapat menemukan tumbuhan seperti jati dan cemara, terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, penyebaran fauna di Indonesia. Fauna hewan ya. Nah, letak Indonesia itu berada pada kawasan Asia di sebelah barat dan Australia di sebelah timur, sehingga dalam penyebaran fauna itu dibuat garis pemisah yang disebut dengan garis pemisah fauna Wallace and Weber. Yang pertama itu ada garis Wallace, merupakan garis yang memisahkan jenis fauna di Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Kemudian ada juga garis Weber, yaitu garis yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Ya, kalau Wallace itu bagian barat dan bagian tengah, kalau Weber itu bagian timur dan bagian tengah. Kita bisa lihat pada peta Indonesia ini ya. Garis Wallace dan garis Weber itu ditunjukkan dengan garis yang putus-putus. Nah, Wallace dan Weber itu membagi fauna di Indonesia itu menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe Asiatis. Kita dapat menemukan fauna seperti kera, ikan air tawar, dan mamalia besar. Terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali Barat. Kemudian, tipe peralihan. Nah, tipe ini kita akan temukan fauna seperti kuskus, anoa, rusa, komodo, dan lain sebagainya ya. Wilayah yang meliputinya adalah wilayah peralihan di Sulawesi dan Nusa Tenggara, bagian tengah. Selanjutnya tipe Australis. Fauna yang hidup di daerah ini yaitu mamalia kecil, hewan berkantung, dan burung berwarna yang meliputi wilayah Papua dan Kepulauan Maluku. Lanjut, kita akan membahas mengenai manfaat dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat. Merupakan sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Merupakan sumber plasma nutfah, sumber pendapatan yang keanekaragamannya itu dapat diolah menjadi bahan pangan, perumahan, ataupun obat-obatan ya. Kemudian manfaat ekologi untuk menunjang kehidupan manusia, manfaat keilmuan sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu, serta manfaat keindahan. Nah, adapun ancaman yang dapat terjadi terhadap keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Tingkat reproduksi hewan atau tumbuhan yang rendah akan menyebabkan ancaman ya bagi keanekaragaman hayati. Kemudian pembabatan dan pengisian hutan untuk keperluan manusia, pencemaran dan polusi karena penggunaan pestisida dan limbah industri, bencana alam seperti banjir bandang, gunung meletus dan sebagainya, dan perburuan liar. Nah, untuk dapat menghadapi ancaman terhadap keanekaragaman hayati tersebut, maka harus adanya upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan secara in situ, pelestarian in situ, dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, contohnya taman wisata, taman nasional, hutan lindung, suaka marga satwa, dan cagar alam. Pelestarian ex situ itu dilakukan dengan memindahkan flora dan fauna dari habitat aslinya, misalnya kebun binatang, kebun plasma nutfah, kebun petani, dan lain sebagainya. Oke, cukup sudah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Keep moving forward. Tetap semangat.
Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanya kepada Miss Aina atau terkendala dalam pembelajaran ini, jangan malu untuk bertanya dan menghubungi Miss Aina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.